saya akan mengisi tambahan untuk pemberangkatan nanti ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Ustadz mengenai tata cara ya. Manasik itu tata cara melaksanakan ibadah umroh ya. Kebetulan nanti kita berangkat tanggal 9 Oktober hari Minggu. Itu kita berkumpul di Bandara Juanda itu jam 3.00. Jadi pagi sekali. Berarti kita berangkat dari Bojonegoro. Nanti berkumpul di travel ini itu jam 7 sudah sampai sini. Habis sisa kok nanti ya. Habis sisa lalu menuju kantor untuk jam utama. Nanti jam 8 kita berangkat naik mobil saya nanti kan berdua. Ya, habis sisa pokoknya habis sholat isya, ibu di rumah udah sholat syafar untuk meninggalkan rumah, pamitan ya, jam 7 habis sisa sudah nyampe sini. Tanggal 8. Nanti jam 8 kita berangkat ke Surabaya. Sabtu Pak ya? Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu ya, Sabtu malam ya. Nah, nanti sampai di Surabaya di rumah saya dulu, paling jam 11, jam 1 malam, jam 2 malam kita berangkat ke Juanda. Oke, nanti istirahat sebentar di rumah saya, nanti sholat tahajud atau sholat itu di rumah, nanti baru berangkat ke Surabaya, ke Juanda. Oke. Itu Bu yang jamaah dari Bojonegoro. Kebetulan jamaah ini banyak dari Surabaya. Kemarin kita manasik 70 jamaah terbagi dalam 3 penerbangan. Penerbangan tanggal 8 hari Sabtu, penerbangan tanggal 9 dan penerbangan tanggal 17. Kebetulan kami Bu Anis ya dengan sama jamaah Surabaya itu dapat penerbangan tanggal 9. Itu penerbangannya jam 7 kita masuk hotel, nanti kita bisa sholat maghrib di Masjid Nabawi. Ya itu. Nah, sampai hari Senin, Minggu, Senin kita masih di Madinah ya. Ini kita beribadah terus di Masjid Nabawi. Tadi disampaikan Pak Ustadz kalau di Masjid Nabawi itu pahalanya itu berapa kali tadi? 1000 kali ya. Jadi di sana itu harus banyak beribadah karena satu kali ibadah dikalikan 1000 kali. Kalau di sana tidur, ya tidurnya dikalikan 1000 kali. Ya. Namanya tanah suci itu ya. Kalau kita berbuat jelek di sana, rasanya orang, rasa mangkel, gundel, itu dikalikan 1000 kali juga. Jadi di sana itu banyak sholawat. Kebetulan di sana tempat makam Rasulullah, ya. Kalau sholawat ya, baca 1 kali sholawat dikalikan 1000 kali. Kalau 1000 kali sholawat berapa? 1 juta sholawat. Ya Allah, makanya ya, beribadah di sana. Itu dapat penerbangan tanggal 9. Itu penerbangannya jam 7.30. Itu baru kita menuju ke Madinah. Jadi kita nanti ke Madinah dulu. Jadi kenapa kita berangkat pagi? Karena penerbangan internasional itu 4 jam sebelum terbang itu berkumpul di bandara untuk cek imigrasi. Nanti Ibu dikasih paspor, terus buku vaksin, itu penjelasan di bandara
Nanti itu sekitar jam 4 itu ada penjelasan dari bandara, pembagian tiket semua, check-in koper-kopernya ya. Nah itu nanti makanya kita berangkat jam 3 pagi dan siap di bandara nanti. Karena menunggu pembagian paspor, pembagian mau check-in itu ya sampai memakan waktu yang cukup lama. Kita nanti terbang, nanti diusahakan kita seragamnya nanti dibagikan ya seperti ini. Kalau bisa dalamannya hitam ya. Nanti yang laki ya hitam, atau kalau nggak punya hitam putih ya. Putih nggak apa-apa ya. Tuh. Nah nanti kita terbang sampai jam 7.30 kita sudah mendarat di kota Madinah ya. Terus sampai kita check-in di hotelnya itu jam 2 siang. Ini mau terbang jam 7 menuju Madinah, nyampainya jam 2 waktu setempat ya, 2.30 waktu Madinah, sudah nyampe Madinah. Itu ketepatan nanti menjelang sholat asar ya di Madinah ya. Itu sampai kita sudah masuk ke hotel pas ini jam 2. Banyak berpikir, udah nggak usah mulutnya itu eman kalau di ngomong rasanya orang eman. Kalau saya di sana gitu, eman. Kita mangkal sama orang itu dikali-kali 1.000 matanya. Dan kita harus banyak baca sholawat. Insya Allah kalau di sana banyak sholawat itu kita ibadah itu kuatkan. Padahal katakanlah mau menuju ke makam Rasul itu jalannya itu sekitar 1 kilo dari hotel ke makamnya Rasulullah itu 1 kilo. Kalau ibu baca sholawat ini 3 bulan sudah sampai makam. Seperti itu Bu. Ini sudah saya lakukan. Saya coba seperti itu. Tapi kalau kita gundul, waduh panasnya, nah itu maka nggak tekan-tekan. Ya, seperti itu. Ini ibadah di Masjid Nabawi di kota Madinah itu sholawat terus. Ya, saya lakukan seperti itu. Ya, diperhatikan. Ini benar. Kita eman-eman sudah bayar mahal. Nanti di sana itu, travelnya kok weleng ini, itunya jangan. Itu udah terima apa yang kita niat kita ibadah. Niat kita ibadah. Kalau kita ada, makannya nggak cocok, makan, insya Allah, ya Allah saya diberikan makanan yang enak yang cocok, berdoa gitu. Nanti kita makan, semua enak. Iya, jangan berpikiran yang negatif. Ya. Kita berpikiran yang positif supaya aura kita itu positif terus. Kita selalu diberi kenikmatan terus. Ya, gitu. Ya, kita akan ziarah kota Madinah ya. Ini hari Selasa ya. Hari Selasa itu ziarah kota Madinah, di mana kita nanti ke Bukit Uhud ya, ke Masjid Kuba ya. Jadi disampaikan Pak Ustaz, kalau kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan 1 kali umroh. Itu nanti kita ziarah ke Jabal Uhud, di mana dulu Rasulullah perang Uhud ya, di Bukit Uhud itu nanti ada petilasannya di situ, ada syuhada yang meninggal di Gunung Uhud itu ada makamnya di situ. Nah nanti kita ke sana tuh, ke Masjid Kuba, ke kebun kurma peninggalan Rasulullah di situ, ke Masjid Qiblatain, ke Parit Kondak ya, dan kita biasanya sampai sholat duhur ya, habis keliling kita kembali ke hotel, kemudian kita melaksanakan sholat duhur di Masjid Nabawi. Itu kita ke kota Madinah ya. Hari Rabu tanggal 12 Oktober. Nah ini kita masih
di Madinah, di mana nanti sama kebetulan Bu Anies akan membimbing ikut di sana, sehingga ibu-ibu nanti diajak ke Raudhah. Raudhah itu di makam Rasulullah. Ya, di sana nanti beribadah ke Raudhah, di mana Raudhah itu taman surga. Ya, antara mimbarku dan rumahku itu di tengah-tengahnya itu ada karpet hijau. Nah, itu namanya Raudhah. Ya, ini gambarnya sini nggak ada. Ya, itu ya, itu makam Rasulullah yang kabarnya ada kubahnya hijau. Nah, di dalam situ ada namanya Raudhah. Ya. Nah, nanti sampai hari Kamis ya, kita masih di Madinah. Kemudian 14 Oktober setelah kita melaksanakan sholat Jumat, ya, sholat Jumat di Masjid Nabawi, ya, habis itu kita kembali ke hotel, makan siang, persiapan untuk check out. Nah, di sini pada hari Jumat kita memakai pakaian ihram, ya, sudah mandi besar. Saat mau sholat Jumat itu mandi besar, kasih wangi-wangian, ya, terus tadi dijelaskan Pak Ustadz, ya, kita pakai pakaian ihram yang laki-laki maupun perempuan. Persiapan kita melaksanakan umroh menuju ke Mekah. Di mana kita tadi ambil mikot, di mana mikotnya? Kita ngambil niat. Di mana tadi? Dijelaskan saja. Di namanya Masjid Bir Ali, ya. Jadi nanti kita habis sudah lengkap, kita habis makan siang, kita berangkat ke Mekah. Perjalanan setengah jam, nanti kita akan singgah namanya Masjid Bir Ali. Sudah pakai ihram, kita ambil wudu, sholat 2 rakaat, ambil niat untuk umroh, ya. Tapi niatnya gimana? Nawa itu umrohkan lillahi ta'ala. Nah, itu ambil niatnya nanti dipandu oleh Ustadz, oleh mutawif yang memandu perjalanan kita nanti di sana, ya. Kita nanti naik, habis sholat 2 rakaat, ngumpul lagi, naik bis. Nah, itu ambil niat, baru baca talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika. Nah, itu di dalam bis nanti dibaca sampai menuju kota Mekah, ya. Sampai ibu ketiduran di dalam bis. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 5 jam, ya. 5 sampai 6 jam. Karena kita ada berhenti di tengah-tengah, karena ini jam check out hotel menuju, nah ini jam 15, berarti nanti kita sholat maghrib di tengah perjalanan itu. Sholat maghrib, berarti sholat maghrib nanti isaknya kita jamak sama takdim, ya, kosor sekalian. Nah, nanti supaya di kota Mekah kita sudah tinggal melaksanakan umroh aja, ya. Itu selama perjalanan kita sudah pakai ihram, sudah berniat. Tapi hal-hal yang membatalkan bila kita berpakaian ihram diperhatikan, ya. Jadi apa yang membatalkan? Pakai minyak wangi, ya, nggak boleh, karena kita sudah niat, sudah pakai ihram. Kukur-kukur akhirnya rambutnya rontok, nggak boleh. Umroh kedua, ya. Jadi Jumat kita umroh, minggunya umroh, ya. Istirahat dari Sabtu cuma ibadah biasa. Lalu umroh kedua
hari Minggu sampai kita ziarah kota Mekah, di mana kita menuju ke Bukit Sur, ke Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina, Masjid Jirona. Kita mikot kedua nanti di Masjid Jirona, ya. Ngambil mikot nanti kalau mau umrohkan suaminya, ya, suaminya sudah meninggal itu boleh. Nanti niat untuk suaminya. Yusafin ya mengumrohkan Kang Sujak yang sudah meninggal suaminya, nanti niatnya untuk Kang Sujak. Ibu juga akan mengingatkan. Tapi kalau suaminya masih ada, sudah bisa menjalankan umrah, enggak boleh. Ya harus Kang Sujak meninggal. Itu yang umroh yang wajib kita bersama-sama. Nanti kalau mau umroh sendiri, nanti saya koordinir. Itu nanti kita ambil mikot di masjid yang terdekat. Tadi masjidnya Masjid Samsim namanya. Itu 5 kilo. Kalau Jirona ini sekitar 10 kilo. Yang terdekat lagi ada Jirona 5 kilo. Kita ambil mikot lagi mau ngumrohkan anakku sing nomor siji yang sudah meninggal. Itu yang sudah meninggal, jangan sampai yang masih ada anak nomor 2 masih ada diumrohkan, nggak boleh. Yang sudah meninggal, ya. Nanti niatnya diajari pada saat kita mau melaksanakan, ya. Itu wajib. Memang loh, di sana itu ibu kalau umroh bayar 35 juta, nah, bisa mengumrohkan pada saat dari luar mengumrohkan anaknya yang sudah meninggal. Bayarnya kan dijelaskan Bu Anies ya, sarung tangan nggak boleh dilepas, nggak boleh dilepas ya. Rambutnya kalau wudhu sekalipun nggak boleh kelihatan, ya. Boleh kelihatan kalau di ruangan sendiri, di kamar sendiri, di kamar mandi sendiri. Ya. Nanti dijelaskan Bu Anies ya untuk perempuan ya. Jumat kita menuju Mekah, nanti sampai ke Mekah ini, ke Mekah nanti malam hari, berarti ini ya, Jakarta Hotel menuju Mekah. Nah ini sekitar malam hari kita melanjutkan kegiatan umroh pertama. Berarti umrohnya setelah sholat Isya ya. Kita melaksanakan umroh pertama dengan kita terlebih dahulu menaruh barang-barang dan pembagian kamar di hotel di Mekah, ya. Nanti setelah masuk kamar ambil wudhu yang batal ya, ambil wudhu dulu. Tetap nggak boleh buka aurat dulu ya, nggak boleh buka aurat, tetap pakai nikah terus. Waktu wudhu pun itu kalau di kamar mandi ya sendiri ya, tidak boleh berduaan sama, meskipun sama jenisnya nggak boleh ya. Kalau di kamar sendirian, di kamar mandi sendirian buka aurat boleh. Wudhu baru pasang lagi ya, itu baru keluar ya. Itu diperhatikan. Nah, kita melaksanakan umrah pertama itu malam hari, biasanya sampai menjelang subuh ya, jam 2 malam itu baru selesai. Baru hari Sabtu malam selesai, baru kita istirahat paling enggak sampai nanti boleh ini dilanjutkan subuh di Masjidil Haram, boleh nanti balik ke hotel istirahat, nanti waktu subuh ke masjid lagi boleh ya. Ini misalnya hari Sabtu itu kita sudah melaksanakan umroh pertama. Kemudian hari Minggu setelah sarapan kita akan ziarah lagi ini di kota Mekah ya. Hari Minggu kita ziarah kota Mekah sambil melaksanakan umroh kedua. Urutannya tadi mulai dari niat, tawaf, sa'i. Itu
sa'inya itu dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Itu jaraknya 400 meter. Kalau 7 kali berarti sekitar hampir 3 kilo jaraknya itu. Nah, itu yang penting di sana jaga kesehatan, ya, supaya bisa mengumpulkan bolak-balik. Kalau di sana terus melimprek, capean enggak, kesehatan enggak, minum vitamin, minum jam-jam, nah, akhirnya tenaganya enggak kuat. Jadi ibadah haji maupun umroh itu ibadah fisik, ya, ibadah fisik. Jadi supaya dijaga kesehatannya, kita sudah hampir mau seminggu, ya, seminggu ini dijaga, ya. Kalau ada tamu ya sampai jam 9 kalau gitu, ya. Kalau tamunya dibatasi, apalagi hari Sabtu mau berangkat, tamunya udah sampai nanti dilayani terus sampai jam sore, ya, kecapean, ya. Nanti ibadahnya di sana nggak bisa maksimal, ya. Itu hari Minggu kita ziarah, nanti hari Senin sampai Selasa kita ini banyak beribadah di Masjidil Haram, ya. Itu karena beribadah di Masjidil Haram itu pahalanya dikalikan berapa? 100.000 kali, ya. Jadi kalau sholat, istilahnya sholat tahajud di sana itu dikalikan 100.000 kali, ya. Gimana hitungnya berapa rakaat? 12 rakaat nanti dikalikan 100.000 kali, ya. Misalkan kita mau khatam Al-Quran di sana, ya, ya dikalikan sampai 100.000 kali katanya itu, ya. Makanya pada saat di Madinah maupun di Mekah banyaklah berbuat amal kebaikan, ya. Tadi yang saya sampaikan, berundel, nggak ikhlas, aduh kamu ini ya makannya, hotelnya kamu ini, jauh dari seperti itu. Kalau sampai ikhlas berangkat ini, insya Allah perjalanan itu akan nyaman, dilindungi oleh Allah. Bapak Ibu tawaf di Ka'bah, mengitari Ka'bah 7 kali itu diamini oleh malaikat. 40 malaikat mengamini doa itu, ya. Saat muter Ka'bah itu doa apa aja, doa apa saja boleh, ya. Mari subhanallah, la ilaha illallah, terus ya Allah paling sehat, ya, keluarga saya paling barokah, itu diamini 40 malaikat yang amini. Itu diingat-ingat itu. Jadi supaya di sana itu optimal untuk berdoa seperti itu. Masya Allah, kalau kita berdoa terus malaikat ngamini pulang, alhamdulillah anaknya yang nomor 1 dapat rezeki, anaknya yang nomor 2 bisa keluar negeri, bisa berangkat umroh lewat Multajam Utama. Nah, itu yang itu yang doa-doa seperti itu yang Ibu sampaikan di sana. Jangan, aduh kok gak enak ini ya traveling, kok gak enak ini ya makanannya, itu jangan. Insya Allah Ibu kalau berpikiran positif, insya Allah nanti semua itu dipermudah, ya. Ini diingat-ingat, Bu. Saya beberapa kali saya membawa jamaah itu pada saat manasik saya kasih saran dan membuat seperti ini. Insya Allah dilakukan, Bu. Di sana itu ya enak, tapi yang di sana itu banyak melangkah, bundel, terus pokoknya nggak ikhlas gitu. Ya dia akan dicoba oleh Allah. Oh, ini kurang sabar ini. Nah itu mungkin nggak sabar orang itu. Uji lagi, makanya ada jamaah itu, saya jamaah Jakarta itu, orangnya itu nggak bisa mencari hotel, padahal hotel kan di depannya itu, nggak bisa mencari hotel. Masya Allah, saya tuh bawa orang ini di Mekah itu sampai nginep di namanya Bedaud.
Jadi dikira hotelnya itu nanti nyampe Surabaya sekitar pagi ya, jam 2-an dari Jumat pagi. Ya, tanggal 20 itu sudah jamaah di Surabaya. Itu. Nah, itu yang perjalanan sekilas nanti setelah kita praktek sebentar ya, ini sudah jam 10, nanti kita ini sudah disiapkan prakteknya, nanti biar Ustadz yang membimbing prakteknya mulai dari tawaf ya, ambilnya dulu ya Ustadz ya, ambilnya dulu di masjid Berali ya. Kita niat Berali, terus perjalanan baca takbir menuju ke hotel di Mekah, naruh tas, baru kita menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Habis tawaf, sholat 2 rakaat di depan makam Ibrahim, ya. Kemudian setelah sholat nanti dibimbing Ustadz untuk baca doa. Habis itu menuju ke Bukit Sofa. Perjalanan ke Bukit Sofa nanti ada tempat minum air zam-zam, ya, karena habis tawaf itu kita capek, kita dikasih minum air zam-zam. Boleh nanti diguyurkan ke badan kita. Kalau ini kan malam hari ya, malam hari itu nggak usah diguyurkan, pakai lauk aja supaya nggak ngantuk ya. Yang capek-capek bisa dilatih dengan air zam-zam ya. Baru menuju Bukit Sofa, nanti melaksanakan sa'i, Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, sampai 7 kali. Terakhir di Bukit Marwah. Di sana kita potong rambut. Namanya apa tadi potong rambut tadi? Tahalul ya. Setelah tahalul itu sudah selesai. Tadi laksanakan umroh. Jadi apa yang membatalkan umroh boleh. Jadi sudah potong rambut tadi sudah mau ini bukan tangan sudah nggak apa-apa. Mau pakai minyak wangi ya nggak apa-apa. Itu yang sedikit saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Anis ya, ini yang beratnya kayak apa Bu? Karena apa? Karena ini loh nggak siap. Dari kantor pusat sendiri juga 2 tahun break seperti saya sama Mbak Indah ini kikuk Bu. Apa kudu nanti tak siap lah, itu bingung aja. Kayak kemarin haji itu, kayak bodoh apa ya gitu ya, apa ya gitu loh Bu. Nah ini juga gitu, bingung, ternyata antusias masyarakat ini terlalu besar sehingga membludak. Kita nggak nyangka kalau umroh itu seperti ini, jangan besok itu seperti orang haji. Jadi kesehatannya mengerjakan mulai sekarang kemudian vitamin. Insya nanti beli di Ustazah atau beli di Mbak Indah, titip Mbak Indah. Bu, nanti titip Mbak Indah 175 satu botol itu bisa dibuat, saya juga minum. Terus Bu, mana tiket angel karena juga membeludaknya peserta. Terus meningitis alhamdulillah kejadian kasih kumanan. Bu, kejadian kasih kumanan
Saya nggak mau Bu. Aku apa itu Jawa Timur kosong. Katanya September ini sudah dipenuhi, ternyata sampai dengan hari ini tidak ada. Itu sudah tanggal 2 Oktober ya. Sampai dengan tanggal 2 Oktober masih kosong, vaksin meningitis masih kosong. Jadi alhamdulillah ini pendengar kasih keuangan itu yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan dari apa ini kesulitan-kesulitan yang kita alami selama di bulan air ini selanjutnya Allah akan memberikan kemudahan segala urusan kita sampai dengan kembali kita ke tanah air. Oke. Seperti Ustaz sudah disampaikan Ustaz tadi bahwa umroh ini adalah perjalanan ibadah bukan ini, maksudnya ini bukan perjalanan wisata biasa. Pak EDW mau bertamu ke rumah sendiri Pak EDW mau bertamu ke rumah. Yang harus kita persiapkan apa? Hati kita. Agak sulit ini sudah terpakar ya Bu ya. Masuk ke pelataran Ka'bah itu yang laki-laki harus pakai baju ikram Ustaz. Tidak boleh pakai baju biasa. Demikian juga ibu. Kalau ibu kan jenisnya ikram nanti dijelasin. Ibu nggak ribet, yang ribet bapak. Gitu. Terus kalau mau masuk ke lapangan Ka'bah 1 jam sebelum Allahu Akbar itu harus ada di situ. Yeah. Nah, saya mengharapkan penjenengan karena nanti kita sekaman. Saya janjian sama Pak Mariana nanti kita kontek-kontekan ya Pak ya. Mau sholat malam yang mau naik Qiyamul Lail itu kita nanti mungkin ada di atas di lantai paling atas penjaringan Terasake ya. Berangkat kita nanti jam 2 malam sampai pagi. Sanggup ya. Sanggup. Pokoknya kita berangkat jam 2 malam sampai menjelang 1:30. Mulainya sholat jam 2 malam. 2 malam aku sama. Jadi di sini masih jam 10 malam. Nih, bedanya 4 jam. Nih. Itu. Terus kalau di Masjid Nabawi itu aku rada cerewet. Saya mengharapkan nanti suatu saat Ustaz Zaidi sama Ustazah itu juga apa itu bimbing seperti saya gitu kan. Nggih, tak dongakno ya Allah. Saya pengen jamaah dengan jelas. Kalau bisa itu harus mulai jam-jam. Suara saya ukur ya, itu di atas 7, bagus sekali. Untuk itu tiap hari minum ada. Teh panas Bu, teh panas di nanti ada restoran. Teh panas paling ini banyu panas saiki suntek ya jam-jam dengan. Kopi suntek jam-jam dengan. Ngoten nek kula. Susu suntek iki artinya saya enggak pernah minum air mineral. Selama saya di Tanah Suci, saya selalu minum air zam-zam dan botol kuatnya. Saya sanggup di rumah juga banyak, dari rumah juga banyak, di sana juga ngumpul banyak. Nah, itu aku pelit. Kenapa kopi gratis kok ambil sendiri? Gitu. Iki aku gitu nggih. Soalnya apa? Saya juga butuh untuk ini stamina aku Bu. Nggih. Wonten terus kehabisan itu vitamin. Nah, semua buat apa saja tergantung doa yang jenengan. Nggih. Yes, nanti kalau ini terus di Mekah itu ada tempat penampungan air zam-zam. Panjenengan timbangane kok sare diundang-undang, nek kersa tak jak ngono, iso bunjuran ngene kono bebas. Kita nanti ziarah ke rumah Rasul. Kalau misalkan ini rencana ya Bu ya, rencana itu apa itu semoga Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi kita ziarah ke Maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi Muhammad di sana bareng-bareng, terus dihampir macam itu siram itu di Mekah dan jaraknya itu jenengan pun yang kan ya kita
insya Allah jaraknya ini sekitar 300 meter. Ada di halaman masjid. Kalau 100 meter itu berarti ya ini di sekolahan pun ya. Itu dari harapan ini mau ke rumahnya Rasul itu ada sekitar 700-an Bu, hampir 1 kilo lah. Jadi halamannya Masjidil Haram itu gitu. 5 hektar masjid itu. Dan dengan bisa bayangin bagaimana itu penuh. Nanti penuh gitu. Full. Nggak selainas. Dengan saya harapkan dengan tadi kalau wonten napa-napa kemudian saya akan bimbing dengan terus sama Pak Mario. Boleh yang saya mandiri itu sujud minta sama Allah. Sujud minta sama Allah untuk ketemu terus yang terakhir pertemuan kembali dengan rombongan. Kalian jangan dibuang Bu. Ngomong sampai saya rombongan ini minta tolong dibanyak sedikit. Banyak orang di sana. Paspor kami serahkan di Juanda. Terus dengan naskah sampai keluar dari Madinah, saya minta kembali dengan diganti dengan ID card namanya kalung dan ini KTP dan di situ ada nama saya dari terus ada alamatnya hotel Mekah maupun Madinah, teleponnya hotel Mekah maupun Madinah. Makanya itu jangan sampai itu di salah naik sari lain sama mandi. Jadi kemana-mana harus dipakai. Kalung itu harus dipakai. Ya, ya. Niatnya apa Bu? Niatnya karena ibadah. Tidak cerita menonton. Jadi kalau cerita enak jadinya. Niat kita karena ibadah jadinya enak. Sekarang tak jelasnya tentang ikram. Ikramnya itu karena orang Arab itu pakai hitam Bu. Dia pakai putih. Tapi kalau tidak tahu maksudnya kan yang boleh dilihatkan cuma telapak tangan. Dan telapak tangan itu pengertiannya yang depannya saja. Berarti yang belakang ini harus tertutup Bu. Kalau pakai ikram ya harus panjangnya akan ketemu berbagai macam orang. Walaupun kita satu kelompok sudah dijelaskan tak jelas-jelasnya ini, tetap nyanyi agak dengerin dengan penyelak ya. Tak seni dari sini. Jangan sekali-sekali memberitahukan ke temannya, karena tak terutama kalau kita takut. Suasana di Indonesia sama di sana lain. Kok ngomongnya ngamuk? Nah, itu yang nggak enak. Kok jangan sekarang. Nah, kemudian kalau memberitahukan ke temannya, karena tak terutama kalau kita takut. Suasana di Indonesia sama di sana lain. Kok ngomongnya ngamuk? Nah, itu yang nggak enak. Kok jangan sekarang. Nah, kemudian kalau melawan mungkin pulau sengadani. Dia nggak pulau sama trike. Nah, kemudian kok nggak ngerti. Kok jawab nenek, uangnya sembuh, nggak dengan semeru. Sampai, misalnya nanti ini akan campur orang Surabaya sama orang sini. Kami sudah memberikan manasik seperti ini. Manut dan tidak itu tergantung hatinya ya Bu ya. Kegiatan itu kegiatan yang sesuai dengan jadwal, kami harapkan harus memakai seragam terus ya begitu. Saya enak dari itu. Nah, saya sudah kasih manasik seperti ini, kadang-kadang juga terutama di
saya nggak bisa marah, ya. Nggak apa, itu kalau jadi nggak apa-apa. Seperti aku yang tadi. Kalau ini enak Bu, kenapa kok enak? Setelah lapar tadi sudah ya Bu ya. Baik Allah, baik Allahumma umratan. Wa akramtu biha lillahi ta'ala, itu saja. Itu kalau sudah dilapalkan, semua larangan umrah sudah berlaku. Rambut tega itu, kalau gitu oh ini Bu, kalau pakai ihram ini seperti sholat tapi untuk mentobidaan Bu, tapi selama jenengan masih apa itu belum niat, harus punya wudu. Kalau niat ihram ini ya Bu ya, harus punya wudu, nggak boleh batal. Setelah niatnya selesai, jenengan boleh batal, nanti pada waktu pelaksanaan umrohnya baru harus suci lagi. Terus perjalanan itu jenengan entok waktu entok batal. Misalnya kudu untuk kalau iya, misalnya 6 jam pengen entok ya entok ngono Bu. Nanti wudu lagi. Tapi nanti wudu lagi. Nah, ini sudah dihitung ya Bu, lazar ini rapet Bu. Rapet. Enak apa yang Bu? Nah, kok ini aku senang Bu pakai ini kalau ini pakai ihram. Ini pas. Tapi nek kula Bu, rapet. Enak apa yang Bu? Nah, kok ini aku senang Bu pakai ini kalau ini pakai ihram. Ini pas. Tapi nek kula Bu, aja balik nenek anti cita. Aja balik kalau itu satu Bu. Cari yang ada tahunnya, dalamannya. Dalamannya agak jauh sih. Nenek tahunnya juga apa sih? Perjalanan kita dari Madinah ke Mekah itu sekitar 6 jam. Jadi, apa nih? Tapi itu di mana Mas? Itu loh. Yang Mekah Madinah itu. Oh, ini Bu, ini sudah bagus ini Bu. Oh, enak. Nah, setelah itu kan, ini yang disebut kalau saya gini. Dan ini kalau orang-orang pakai hitam. Pokoknya buat merawat. Nah, sekarang kita kabur jerone. Pakai minyak, pakai merawat pakai lagi. Ya, ini harus kita ya. Nanti kalau sudah itu harus menutup semuanya. Setelah melaksanakan sholat Jumat jam 12.30, kita take off-nya jam 15. Berarti kita keluar dari hotel jam 15. Biasanya Bu, sebelum kita berangkat ke Madinah ini persiap kabel, harus keluar kamar. Keluar kamar harus dikunci dengan cara imanto kemana-mana. Terus ini biasanya di jamaah takbir sholat zuhur sama asar. Atau asarnya nanti beralih asarnya beralih Bu. Nah, ini masuk beralih. Rekordnya jam 15. Teman-teman ini misalnya setengah jam, setengah 4, jam 4 sampai 9. Ini masuk beralih. Duduk dan semuanya foto-foto orang lupa kali kok selesainya jam 5. Jam 5 kita baru masuk ke bis. Nah, itu Bu ya, wudu dulu dan semuanya itu jangan batal dulu sampai niat. Nama itu umrah tadi. Maaf kalau tidak bukan kalau itu nanti dilakukan di atas bis Bu, tapi masih di pimpinan apa itu ini Ali. Jadi kan bakal batal. Pasti Bu deh. Pas sebelum dilafalkan itu untuk sampai batal. Setelahnya jam 5 kita baru masuk ke bis. Nah, itu Bu ya, wudu dulu dan semuanya itu jangan batal dulu sampai niat. Nama itu umrah tadi. Maaf kalau tidak bukan kalau itu nanti dilakukan di atas bis Bu, tapi masih di pimpinan apa itu ini Ali. Jadi kan bakal batal. Pasti Bu deh. Pas sebelum dilafalkan itu untuk sampai batal. Setelahnya Bu
boleh. Terus bariku baik Allah, minta baik itu terus itu boleh baca. Sampai dengan sare. Cuman itu kalimat itu aja yang kita baca. Kok ngomong itu kok gak belum jangan kita tertuju pada situ Bismillahirrahmanirrahim itu pokoknya untuk ngomong apa-apa. Terus Bu di perjalanan itu kita kan sampai yang datang itu yang perempuan ini sampai kita sudah pakai ini gitu. Ini dijaga ojo sampai najis karena kita begitu diberhentikan di ini rest area. Terus dia rest area kita tempat tulis kelihatan B. Jangan menggunakan kamar mandi itu seperti kamar mandi di Indonesia. Ini yang perlu saya tekankan kepada semua Bapak. Bawa botol kosong Bu, ya? Karena di sana itu nyuwun sewu, nek kangge apa-apa ya sudah pakai ikram. Mulutmu harus ngomong, jangan sampai dari Pak Karyono menunggu. Kalau ketemu seperti itu, bilangnya apa? Astagfirullah. Terus ya Allah, ya Allah, gak ada binatang ya Allah. Gitu Bu saya. Jangan ngomong, ya Allah. Saya yakin sepanjang perjalanan jenengan akan ketemu yang namanya kotor. Masya Allah, terlalu orang lain gak akan melihat jenengan ketok ada. Tak jamin Bu kayak gitu. Jadi mulutmu harimau ini harus dijaga waktu kita. Karena ini sudah umatnya sudah dilaporkan ya sudah ini harus dijaga. Terus aku tahu kok Pak Ian. Itu jenengan kok ada kayak gini. Kita masuk ke Mekah, Madinah dari itu dijadwalkan landing jam berapa ini? Jam berapa? Jam 14.50. Itu lagi muncul ke pesawat. Aku kok antri lagi imigrasi dulu. Ini haji dan umroh. Oh ya makanya ya belak petugas bisa juga 1 jam, bisa juga 2 jam, bisa juga 2 jam di sana. Banyak-banyak selamat untuk bunda. Aduh, sudah. Nah, inilah haji dan umroh. Terus kayaknya orang sekolah tidak pasti di umroh. Tenang. Nah, itu cobaan dari Allah untuk kita semua nanti sampaikan. Mana boleh uang. Jadi ini macet apa macet mereka ini ya pengajar. Kalau melakukan terus kalau boleh ngarepe imigrasi kayaknya jadi petugasnya mati ngobrol nek kaca tidak setuju terus kalau diperiksa itu biar dipermudah. Imigrasi periksa paspor, periksa kartu kesehatan itu dikit. Ya, biar dia itu bentuknya ya mudah dibantu oleh dia mudah. Kalau marah orang Arab malah ninggam karena maju pernah itu jadi ya kalau maju saja ini mau atur bawa tapi yang Indonesia dengan yang ikut yang Indonesia gitu terus sampai masuk ke hotel nggak ditutup sampai kerja karena kita harus dibagi kamarnya kita harus dibagi dulu ya baru dapat kunci kamar masuk ke hotel. Alhamdulillah penjenengan itu masuk ke Madinah dulu terus tidak punya beban ikram di jalan jadi kita lebih ringannya ini masuk Madinah pulangnya sejam enak bu jalanan itu aku tahun 2010 sampai sekarang baru koran itu ya dengan biasanya yang umum itu sejak ke Madinah itu naik bis kebanyakan seperti itu naik bis terus dari Madinah ke Mekah keluarnya lewat juga lagi dengan dipermudah dari Surabaya ke Madinah Mekah Jeddah juga Surabaya enak tapi enak alhamdulillah ya jadi kan
disediakan sama hotel itu baru dapat itu, terus ada komando nanti jam sekian kita kumpul di lobby. Waktu di kamar hati-hati ya ibu, itu saya apa itu yang paling berbahaya itu pas ini, termasuk bapak anak saya kemarin itu ngopot kabel nganggur celana katokan kan nggak boleh bu. Jadi nanti boten parang boleh ganti baju tapi di dalam kamar mandi, keluarnya pun harus sudah pakai ikram kembali. Kita udah, kita anggap itu bu. Nah, ojo sini dicopot, jeruan dicopot, jeruan kok itu ya. Tuh. Terus, wes pelaksanaan umroh tadi sudah dijelasin Ustaz sama Pak Mariono. Sabar lagi ya Bu ya, karena itu butuh waktu. Kayak penjenengan itu kalian juga itu biasanya ketahuan nanti itu mau tunggu syukur mau bosan. Karena itu memang kan kalian kok jam rolas itu tak jadi itu kok jam rolas sholat akhir dari jadi satu jadi malam, terus sholat sa'i selesai itu sekitar jam 2 jam 3. Penjenengan kalau mau lanjut keluar dulu tipis hotel dulu nggak apa-apa bu, kembali ya aku ya nggak apa-apa, terus pergi subuh. Tapi kalau kita sudah pulang dulu mau balik pasti sudah subuh, nggak bisa masuk ke lantai naiknya ke atas sudah pernah. Lantai 3 enak, bukan lantai 2 nggak senang. Sakit mau apa-apa kan dulu kan apa aku bisa itu kalau saya. Terus di sela-sela itu Bu yang mungkin yang hari Senin tanggal 17, 18, 19 nah 17, 18 itu kosong. Kemudian kalau mau Seninan misalkan mau umroh lagi itu di luar program. Nanti sama Pak Mariono biasanya sudah email, nanti Seninan bisa bayar bisnya, bayar angkot itu. Bayar angkot sendiri bisa umroh lagi untuk siapa? Misalkan kami untuk ibu-ibu. Bahkan cuma 10 real, 10 sampai 20 real, 100 bulan paling mahal. Bukan kata. Nek dibagi kan bayarnya 2 juta. Nek dengan alat penelitian mungkin dari Pak Mariono misalkan kita antar, misalkan kan sudah katakanlah gini, misalnya saya Bapak PT, Ustaz, masa Ustaz itu membayar, Ustaz dunia ini, masa membayar, kan ini ngomong-ngomong, ngomongsi kendaraan mau. Kalau misalkan taksinya itu kurang lebih 20 real, kita kan hitung itu uang itu. Kita bayarnya 30 untuk bayari. Satu kali itu paling satu kali. Enggak punya sekali. Iya. Terus kalau mau pergi lagi, misalkan ya gitu lagi. Mudah-mudahan nanti ini jadi tambahan bonus. Kan harapannya memang dia karena kita pakai dengan pengen ke kantin, kemana itu bayarnya satu orang ya 150-an sokin. Oh waktu itu sokin besok, bayarnya sekitar 150.000 dan besok perjuangan apa waktu kita aja peluang itu bu berjaga. Itu kan di luar program kita itu bayar bukan bayar saya yang bayar, Pak Mariono yang bayar, yang dengan bayar itu panggil yang untuk minum dan bis, pusatnya nggak bayarin. Sama gue sama tangan untuk ini sama tangan nggak yang ditanyakan kaos kaki harus pakai kaos kaki besok setiap ke masjid harus pakai kaos kaki selama 12 hari di sana harus pakai kaos kaki yang perempuan wajib, ya? Ya, matur nuwun.